Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Lailatul Maghfirah, dan dua teman saya, Lailatul Fajriya Nur Aini dan juga Anita Putri Herawati, di mana di sini kami akan mempraktikkan bagaimana proses mediasi di luar pengadilan terkait sengketa tanah antara PT LM Karya dengan PT MG Nusantara. PT LM Karya merupakan perusahaan developer yang bergerak di bidang properti yang memiliki sebidang tanah sebesar 1.500 meter persegi yang akan digunakan untuk pembangunan rumah sebanyak 20 unit rumah mewah. Di sebelah tanah milik PT LM Karya terdapat sebidang tanah milik PT MG Nusantara dengan luas 700 meter persegi. Pada suatu hari, PT MG Nusantara melakukan pemeriksaan tanah tersebut untuk proses pembangunan gudang produksi. Dikarenakan PT MG Nusantara berkembang pesat. Pihak PT MG Nusantara memutuskan untuk memperluas gudang produksinya tersebut. Namun, diketahui bahwa ternyata sebagian tanah mereka digunakan tanpa izin oleh PT LM Karya dalam pembangunan rumah tersebut yang melebihi batas tanah yang dimilikinya. Setelah mengetahui hal ini, PT MG Nusantara menghadap PT LM Karya untuk meminta kejelasan atas masalah tersebut. Kemudian, PT MG Nusantara menjelaskan perkara ini kepada PT LM Karya untuk bermediasi di luar pengadilan guna mengganti rugi atas tanah tersebut. Jika tidak ada itikat baik dari PT LM Karya, maka hal ini akan dibawa oleh PT MG Nusantara ke jalur hukum. Dari pertemuan tersebut, PT LM Karya menyetujui adanya penyelesaian perkara tersebut dengan jalur mediasi di luar pengadilan yang nantinya akan diwakilkan oleh pihak PT masing-masing. Selamat siang Ibu dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lailatul Maghfirah SHMH sebagai mediator yang telah dipilih Ibu antara penggugat dan juga tergugat. Kepada Ibu dan juga Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Anita Putri Herawati SE selaku pemilik PT MG Nusantara, dalam hal ini selaku penggugat. Saya Lailatul Fajriya Nur Aini selaku pemilik PT LM Karya sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saya jelaskan bahwa dasar hukum dari mediasi sendiri ialah Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Pada kesempatan kali ini, Ibu dan juga Ibu telah memilih saya sebagai mediator. Namun, sebelum saya memulai mediasi saat ini, izinkan saya menjelaskan tahapan-tahapan dalam mediasi. Yang pertama, saya akan memberikan waktu kepada para pihak untuk menyampaikan perkaranya. Yang kedua, saya akan mengidentifikasi permasalahannya dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan menentukan dan menjadwalkan agenda pembicaraan dalam hal merundingkan perkara ini. Kemudian, apabila proses mediasi ini mencapai proses kesepakatan, maka saya akan membuatkan akta perdamaian. Bagaimana pihak penggugat dan juga tergugat setuju. Baiklah, kita mulai sidang mediasi ini. Bagaimana jika kita mendengar dari pihak penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana pihak tergugat? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi begini Bu, PT MG Nusantara memiliki tanah seluas 700 meter persegi yang terletak bersebelahan dengan tanah milik PT LM Karya. Kemudian beberapa saat yang lalu PT MG Nusantara ini melakukan pembangunan untuk memperluas gudang produksi. Namun, saat melakukan pengecekan ke lapangan, saya melihat bahwa PT LM Karya ini telah membangun sebuah rumah mewah di tanah milik perusahaan saya tanpa izin. Ketika saya mendatangi PT LM Karya untuk meminta kejelasan, namun tidak ada tanda-tanda itikat
dan dirugikan. Baik, terima kasih pihak penggugat. Bagaimana dengan pihak tergugat? Jadi seperti ini Bu, 2 tahun yang lalu pihak saya PTLM Karya sebelumnya telah mendapatkan izin dari almarhum kakak selaku pemilik PT MG Nusantara yang lama untuk membangun rumah melewati batas kepemilikan tanah saya. Saya dengan almarhum merupakan sahabat karib sehingga telah mengizinkan saya untuk membangun rumah tersebut. Jadi bukan tidak ada pertanggungjawaban dari kami. Namun pihak PTLM Karya hanya melaksanakan sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Baik, terima kasih pihak tergugat. Bagaimana pihak penggugat? Mohon maaf sebelumnya, apakah pihak tergugat bisa menunjukkan bukti konkret yang mendukung pihak PTLM Karya yang menyatakan bahwasanya telah ada persetujuan dari almarhum untuk membangun rumah di atas tanah milik PT MG Nusantara? Semua perjanjian hanya dilakukan secara lisan dan pribadi saja, karena kami sangat dekat sehingga kami tidak merasa adanya kepentingan untuk menandatangani suatu perjanjian. Oh, kalau begitu saya tidak bisa menerima penjelasan PTLM Karya karena tidak adanya bukti perjanjian dan juga tidak ada saksi. Berarti bisa dikatakan bahwa pembangunan rumah di tanah kami ialah ilegal. Tidak bisa dikatakan ilegal, karena faktanya saya telah membuat kesepakatan dengan almarhum 2 tahun yang lalu dan beliau telah memberikan izin. Baik, sebentar kedua belah pihak harap tenang. Di sini saya akan menyampaikan ulang untuk memperjelas permasalahannya. Jadi, pihak PTLM Karya melakukan pembangunan di atas tanah milik PT MG Nusantara dengan alasan pemilik PTLM Karya telah mendapatkan izin dari almarhum kakak dari pemilik PT MG Nusantara. Namun sekarang pihak PT MG Nusantara tidak mengetahui dengan pasti apakah pihak PTLM Karya benar telah mendapatkan izin dari almarhum selaku pemilik sebelumnya, sebab tidak adanya bukti yang dapat menguatkan. Setelah mendengarkan penjelasan dari PT MG Nusantara dan PTLM Karya, saya ingin menyampaikan bahwa di sini kita melakukan mediasi dengan tujuan agar dapat berdamai dengan solusi yang baik. Maka bagaimana jika kita rundingkan baik-baik antara pihak PT MG Nusantara dengan pihak PTLM Karya mengenai jalan keluarnya? Kita akan melanjutkan agenda pemecahan masalah yang mana kedua belah pihak akan fokus kepada penawaran dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Apakah kedua belah pihak setuju? Setuju. Untuk kedua belah pihak diimbau untuk tidak pada pola pikir yang posisional. Di sini kita harus bersikap lebih terbuka dan berusaha mencari alternatif penyelesaian secara bersama-sama. Jadi, setelah saya mendengarkan semua dari pihak PT MG Nusantara dan pihak PTLM Karya, saya terpikirkan sebuah solusi yang mungkin dapat dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak PTLM Karya melakukan sejumlah ganti rugi kepada pihak PT MG Nusantara sebagai bentuk perdamaian antara kedua belah pihak dan menganggap bahwa area tanah yang digunakan oleh PTLM Karya itu sah, serta di kemudian hari pihak PT MG Nusantara tidak boleh lagi menuntut ganti rugi lainnya. Bagaimana, apakah dapat disetujui? Tentunya saya setuju, Bu, dengan solusi yang Ibu berikan selama ganti ruginya dapat menutupi kerugian yang kami rasakan. Baiklah, gini saja. Saya selaku pemilik PTLM Karya ingin berdamai dengan PT MG Nusantara. Apabila dengan melakukan ganti rugi memang bisa menyelesaikan sengketa, maka saya akan bersedia. Ganti rugi yang seperti apa yang dapat pihak PTLM Karya tawarkan kepada pihak PT MG Nusantara? PT kami bersedia membayar 300 juta rupiah untuk membeli tanah seluas 50 meter persegi yang sekarang dimiliki oleh PT MG Nusantara. Mohon maaf, pihak saya tidak dapat menerima nilai beli yang pihak Anda tawarkan. Karena menurut saya, tanah saya ini berlokasi di lokasi yang sangat strategis dengan nilai layak yang lebih tinggi. Jadi, ganti rugi seperti apa yang ingin pihak PT MG Nusantara tawarkan kepada pihak PTLM Karya? Jika PTLM Karya ingin membeli tanah kami, secara legal kami tawarkan harganya sebesar 400 juta rupiah
dan 150 juta rupiah sebagai ganti rugi atau uang damai sebab menghambat produktivitas kami. Jika tidak mau, maka kami tawarkan 150 juta rupiah, tapi kami berhak menjual tanah dan rumah tersebut. Bagaimana Bu? Apakah dapat menyanggupi permintaan dari pihak PT MG Nusantara? Baiklah, saya bersedia untuk membeli tanah tersebut dengan sejumlah uang yang telah ditawarkan tadi sebagai bentuk perdamaian ini, supaya tidak merugikan antar kedua belah pihak. Baiklah, berarti mediasi pada siang hari ini berhasil. Dengan hasil, PT LM Karya menyanggupi permintaan ganti rugi dari PT MG Nusantara sebagai bentuk dari perdamaian. Apakah benar? Iya, benar. Baiklah, saya akan membacakan ulang hasil dari mediasi siang hari ini. Pada hari ini, tanggal 27 April 2022, bertempat di rumah mediator antara pihak PT MG Nusantara dengan pihak PT LM Karya berakhir damai dengan perjanjian bahwa pihak PT LM Karya sepakat untuk menyanggupi ganti rugi dengan membeli tanah milik PT MG Nusantara seluas 50 meter persegi senilai 400 juta rupiah serta membayar uang ganti rugi senilai 150 juta rupiah kepada pihak PT MG Nusantara, dan pihak PT MG Nusantara sepakat untuk menerima ganti rugi tersebut, dan kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani akta perdamaian yang menyatakan bahwa mediasi berakhir damai. Karena mediasi ini telah mencapai sebuah kesepakatan serta kedua belah pihak juga telah menandatangani akta perdamaian, maka mediasi akan saya tutup. Terima kasih kepada perwakilan PT MG Nusantara dan perwakilan PT LM Karya yang telah menghadiri mediasi siang hari ini. Terima kasih. Demikian mediasi siang hari ini saya tutup. Terima kasih.